Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku akan membuat waffle ya. Ini tuh requestan dari Erik. Nih katanya ya, buat waffle dong, begitu katanya ya. Dan ayo, nah sekarang aku akan coba buat ya. Cek di sini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada bahan-bahan seperti susu, tepung, ragi instan, telur, minyak, garam, tepung maizena. Sekarang aku akan sebutkan satu persatu bahan-bahannya. 240 gram tepung terigu serbaguna atau protein rendah, 440 ml susu cair, 2 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 50 gram minyak sayur, 6 gram ragi instan, 1 sendok teh baking powder, 40 gram tepung maizena. Sekarang yuk kita mulai. Di sini aku menggunakan toples ya, toples seperti ini ya, karena supaya bisa untuk ditutup nantinya ya. Kemudian pertama masukkan susu ya ke dalam toples. Kemudian ragi instan, lalu gula pasir. Sekarang aku kocok dengan menggunakan balon whisk atau apa ini namanya, kocokan lah ya. Kocok-kocok, pokoknya ini tuh nggak tentu arah, suka-suka. Yang penting tuh ragi, susu dan gula itu larut. Nah, sudah seperti ini kira-kira. Kemudian kita tambahkan telur. Nah, telur sudah, lanjut kita kocok. Ini pun kocoknya suka-suka deh, yang penting semua ini rata gitu. Aduk-aduk, pokoknya kocok sampai ini pokoknya semua bahan menjadi larut gitu. Nah, sudah larut, masukkan tepung ya, semuanya blek. Nah, tadi tepung terigu, sekarang tepung maizenanya masukin blek. Sudah tepung, kemudian garam masukin juga blek. Kemudian kita aduk lagi ya. Ini tuh ngaduknya juga suka-suka ya, karena ini bukan cake, jadi suka-suka ngaduknya. Pokoknya ini sampai semua bahan larut aja begitu ya. Aduk kanan kiri bawah ya, kadang kan di samping tuh nyelip masih kering gitu ya. Lanjut aduk-aduk, pokoknya sampai ini tuh semuanya larut deh. Pokoknya nggak peduli kanan kiri, pokoknya larut aja. Nah, sampai cair seperti ini sudah deh. Masih lagi ini baking powdernya belum masuk, hampir aja kelupaan. Masukin baking powder, lalu lanjut aduk lagi, suka-suka lagi deh ngaduknya. Pokoknya kali ini tuh resepnya penuh dengan suka-suka ya, tanpa harus ada aturan gimana-gimana. Pokoknya semua bahan ini larut semuanya. Nah, sekarang sudah kan semuanya, tinggal minyak pokoknya paling terakhir, masukin deh semuanya. Nah, sudah masuk, aduk lagi deh, suka-suka lagi deh ya. Tanpa aturan, suka-suka, pokoknya semuanya tercampur rata tanpa ada bahan yang bergerindil lagi. Nah, ini semua bahan ya, sudah kan. Nah, seperti ini kita angkat deh, ini ketok-ketok, jangan lupa supaya tuh turun ya bahan-bahannya yang nempel. Sudah seperti ini. Tuh cek ya. Sekarang aku ambil tutup nih. Nah, sekarang aku akan tutup ya. Ini tuh di tempat terbuka ya, kayak di halaman. Aku akan jemur ini sebetulnya, cuma lagi nggak ada matahari begitu. Kalau dijemur tuh lebih cepat teman-teman. Nah, kita diamkan nih selama 1 jam ya di sini, ya kan. Kalau nggak hujan sih, kalau hujan nanti aku akan pindah ke dalam nih, tuh seperti itu. Nanti ini akan mekar ya, jadi bervolume menjadi kayak 2 kali lipat begitu. Nah, sekarang aku diamkan nih di sini sampai 1 jam ya. Ternyata teman-teman, cuacanya nggak mendukung ya. Ini tuh cek, lihat atas nih ya, tuh nih tuh mendung, jadi takut kehujanan. Aku akan pindah ke dalam saja ya. Mendung hitam tebal. Nah, sekarang aku akan pindahkan deh ya ke dalam supaya ya nggak was-was takut kena hujan. Ayo lanjut. Nah, ini dia, diamkan di sini saja ya. Nah, menunggu 1 jam lagi daripada bengang-bengong kan ya. Sekarang aku mau ya mengerjakan sesuatu, yaitu memixer namanya whipping cream ya. Nah, aku diamkan di sini ya selama 1 jam kemudian. Nah, ini whipping cream 300 gram ya, aku kocok selama kurang lebih kira-kira
ya 10 menit sampai menjadi foam seperti ini. Ini tuh mirip-mirip seperti es krim dan lebih enak daripada menggunakan buttercream. Aku lebih suka dengan whipping cream, lebih enak dan sedap. Nah, sekarang kembali ke adonan wafelnya. Di sini aku sudah mempersiapkan ya cetakan wafel. Sekarang aku aduk-aduk nih ya adonannya supaya gelembungnya pecah-pecah gitu deh. Kalau gelembungnya nanti masih besar-besar ya maka lubangnya akan besar-besar nanti hasil wafelnya ya. Lanjut aduk-aduk seperti ini supaya kempes gitu. Sudah diaduk lalu aku mau pindahkan ke wadah lain supaya nanti menuang ke cetakannya tuh lebih mudah gitu. Nah, di sini aku akan masukkan ke dalam botol. Ini botolnya tuh tutupnya kayak lancip gitu, kayak ada lubang. Jadi supaya gampang nanti untuk memasukkan ke dalam cetakannya. Nah, sekarang sudah dimasukkan, kemudian tutup ya. Sekencang mungkin nutupnya supaya ya pastinya kalau kita kocok tuh nanti tidak bocor. Nah, sudah kencang seperti ini. Nah, ini buka ininya tuh ya, kan ada tutupnya. Kemudian sebelum digunakan kita harus kocok dulu nantinya. Nah, sekarang aku panaskan ini cetakan wafelnya sebelumnya ya. Dan ini tuh aku menggunakan kompor kecil dan tidak di dapur utama. Kalau di dapur utama nantinya berecetan kemana-mana ini bahannya, karena kan menuangnya tuh harus full banget. Nantinya akan tumpah-tumpah, jadi menyusahkan nanti ya bersih-bersih dapurnya. Jadi aku di sini saja supaya resiko membersihkannya kecil. Nah, seperti itu kompornya. Nah, sekarang api sudah dinyalakan. Ya, lanjut pasang ini cetakannya di atas api. Setelah panas, semprotkan minyak di atas cetakannya. Di sini aku menggunakan yang disemprot-semprot gitu. Ya, sampai ini tuh semuanya terkena oleh minyak ya. Nah, sudah diberi minyak, kemudian nih aku kocok-kocok dulu ya adonannya. Nah, sudah seperti ini aku lap dulu ya. Nah, sudah kan? Sudah dikocok, gelembungnya sudah pecah, masukkan deh ke dalam cetakan seperti ini. Kita ya pokoknya dipenuhi nih semuanya supaya nanti hasilnya tercetak. Jadi kalau ini tidak benar-benar penuh, tidak tercetak atasnya, jadi harus benar-benar penuh sampai melimpah tuh, sampai jatuh-jatuh kan ke bawah. Seperti itu membuat wafel tuh ya harus penuh melimpah. Lalu kita balik deh seperti ini ya bagian atasnya. Jadi bolak-balik harus dibakar gitu teman-teman. Nah, kira-kira ini 5 menit gitu ya, 5 menit bagian bawah begitu seperti ini. Geser ke tengah, gesernya tuh di pertengahan, waktunya tuh kayak misalnya 2 menit tengah ya, nanti misalnya 2 menit lagi geser ke pinggir begitu, ganti-gantian gitu ya teman-teman, supaya tingkat kematangan atau ke warna nanti warna kuning-kuning itu semua rata gitu. Jadi tidak mengeblok di satu sisi saja. Jadi bergantian kanan, kiri, tengah begitu ya teman-teman. Nah, ini kan kira-kira sudah ya, kita geser deh sebelah kanan ya. Ya pokoknya seperti itu selama 5 menit, geser kanan, geser kiri, geser tengah begitu ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ya supaya mendapati ya kematangan sesuai yang kita inginkan. Nah, sekarang aku cek nih ya, sudahkah matang? Rupanya sudah matang ya, seperti ini ya. Nah, lanjut. Ini tidak bisa langsung dikupas teman-teman ya, ini masih kurang matang, jadi aku bakar sebentar lagi supaya di sisi lainnya ya mendapat warna yang sama. Cek ya. Sekarang aku akan coba korek ya. Wah, ini tuh belum teman-teman. Ya sudahlah, aku taruh dulu, aku matikan dulu apinya. Dan ini tuh masih belum bisa dikupas, jadi aku akan diamkan kira-kira ya kurang lebih 10 menit. Nanti bakalan adem, kemudian aku akan ya keluarkan dari cetakan gitu. Ayo dicek apakah sudah bisa ya. Kalau sudah, maka aku akan lanjutkan untuk memasak berikutnya sampai semuanya selesai gitu. Nah, ternyata sudah. Nah, ini ya kan sudah deh. Ya sudah, aku akan ya keluarkan. Jadi ini tuh karena dengan ya cetakan manual hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi si cetakan ini bisa dibawa kemana-mana, misalnya kita mau bawa camping kemanapun bisa begitu. Yang manual dan praktis begitu, tidak
perlu menggunakan listrik seperti ini. Nah, sebelum kita masak berikutnya, kita harus lap-lap dulu teman-teman sampai sisa-sisanya itu bersih ya. Lalu dilanjut dibakar lagi ya, tambah minyak tentunya supaya tidak lengket. Lanjut, kemudian ya seperti ini yang berikutnya, yang keduanya ya, seperti ini ya caranya. Pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kalau nanti gerasa kerusuk maka wafelnya akan sobek dan terkoyak. Nah, akhirnya semua sudah selesai nih aku masak wafelnya. Jadi jangan lupa digunting-gunting seperti ini pinggirannya supaya rapi dan cantik itu penampilannya. Nah, sudah deh seperti itu, tinggal taruh di piring. Nah, sudah, sekarang aku akan tambahkan whipping cream di atasnya supaya cantik dan enak, lezat tentunya ya, seperti itu. Kan sebelumnya sudah aku kocokkan whipping creamnya, kemudian aku masukkan ke dalam plastik segitiga dan dikasih pokoknya alat semprot seperti itu. Lanjut juga aku akan tambahkan di sini, aku menggunakan kacang almond dan juga mede gitu yang sudah dicincang kasar. Lalu aku akan tambahkan juga satu waffle lagi di atasnya supaya cantik. Nah, seperti ini. Kemudian aku tekan supaya nempel gitu, pret pret, supaya tuh melejit keluar kan. Nah, seperti itu. Kemudian aku tambah whipping lagi di atasnya ya, supaya tuh melimpah whippingnya dan sudah begitu teman-teman. Nah, whipping sudah ditambahkan, taburkan kacang lagi di atasnya supaya kelihatan wow begitu. Dan akhirnya jadi deh wafelnya, seperti ini penampakannya teman-teman. Dan tada, ini dia hasilnya ya. Nah, sekarang aku mau coba ya teman-teman. Nah, ayo mari, bismillah. Enak, sedap. Aku dengan menggunakan whipping cream ya ini, atau dengan apapun boleh itu ya, misalnya dengan es krim atau dengan madu gitu. Di sini aku menggunakan whipping yang lebih enak gitu ya, tanpa tambahan gula gitu. Nyus. Ini taburannya dengan mede dan almond. Sedap. Jadi membuat waffle ini aku sih lebih suka nggak garing-garing gitu, lebih suka yang masih lembut gitu ya. Kalau garing nantinya kalau agak dingin bakalan keras. Jadi kalau misalnya sudah bisa terkupas dari cetakannya ya sudahlah ya, tidak perlu sampai garing-garing gitu, karena lebih enak yang masih lembab gitu. Jadi tidak terlalu keras nantinya. Jika ini misalnya tidak habis kan sayang ya kalau misalnya keras gitu. Dan ini tuh masih agak putih-putih gini, cocok dia, cocok yang masih putih kayak gini. Jadi bisa dimakan dengan es krim ataupun dengan whipping cream seperti yang aku makan ini. Dan terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe, sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah, lanjut makan.